Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Rasmiani, salah satu mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare, yang pada kesempatan ini ingin membagikan bagaimana caranya menggunakan salah satu LMS yang digunakan di Pasca IAIN Parepare. Baiklah, yang pertama kali kita harus memastikan dulu apakah perangkat kita sudah terkoneksi dengan internet dengan baik. Apakah kita menggunakan laptop atau handphone. Setelah itu kita masuk di Mozilla atau Google. Kemudian kita ketik pasca iain pare.genomia.com. Setelah itu akan tampil halaman seperti ini. Kemudian di pojok kanan ini atas ada tulisan masuk, kita klik masuk. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di atas ini kita memasukkan username kita, kemudian kata sandi kita, kemudian kita login. Kalau kita sudah punya akun, kalau belum punya akun, kita buat akun baru dulu. Karena saya sudah punya akun, jadi kita pakai akun saya saja dulu. Ya, kita klik masuk setelah masukkan kata sandi tadi. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Ya, muncullah tampilan seperti ini. Setelah masuk di sini muncul kursus yang baru diakses, yang baru saja diakses. Ini ada mata kuliah praktek teknologi. Kemudian di sini ada nama Ramla Zafika dan yang keduanya itu nama saya. Jadi kita klik yang ini. Kalau ada iklan seperti ini kita lewati saja dengan mengklik tanda silang. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini ada dua nama karena ada dua orang yang bisa mengakses halaman ini. Dan nama saya yaitu Rasmiani. Nah, di bawah ini ada tulisan pertemuan 1, kontak belajar, kemudian bisa mengupload buku, bisa memberikan tugas. Ya. Bagaimana caranya menulis atau mengisi, memberikan deskripsi ke kolom-kolom ini, ke tempat ini? Yang pertama kali kita harus mengubah. Di pojok kanan atas ini ada tulisannya mode edit. Kita aktifkan dulu dengan cara mengklik. Seperti ini. Oke, setelah diklik akan muncul seperti ini, berarti sudah bisa diedit. Kebetulan untuk bagian pertemuan pertama sampai 10 itu punya teman saya. Jadi kita masuk di topik 1 khusus untuk punya saya. Nah, di sini ada tulisannya topik 1, kemudian ada deskripsinya di bawah, melakukan kontrak belajar. Kemudian ada dokumen yang diunggah, yaitu kontrak belajar itu sendiri. Ada lagi deskripsinya. Guru melakukan kontrak belajar dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses belajar mengajar yang akan dilakukan selama 1 semester ini, termasuk materi akan dibahas pada pertemuan kedua. Kemudian di sini saya memberikan tugas, yaitu mengumpulkan tugas. Tugasnya apa? Itu kontrak belajar yang telah disepakati, itu ditandatangani, kemudian dikumpulkan kembali dalam bentuk PDF, dan tempatnya untuk di-start adalah di sini. Bagaimana caranya untuk memberikan tugas, mengedit ini, mengisi semua ini? Yang pertama, di pojok di sebelah kanan ini ada titik 3 nih. Itu kita klik. Kemudian akan muncul edit setelan. Ini kita mau apakan ada di sini.
kita klik edit setelan. Nah, setelah klik edit setelan, nah ini contohnya nih. Ini kisah kita isi topik 1. Deskripsinya melakukan kontrak belajar. Kemudian kita simpan. Klik simpan. Ya. Kemudian kontrak belajar. Bagaimana caranya memasukkan kontrak belajar? Sama di sini, klik di sini edit setelan. Setelah mengedit setelan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini. Tadi saya menulis nama di atas itu kontrak belajar, nama filenya kontrak belajar. Kemudian ada deskripsinya di sini nih. Guru melakukan kontrak belajar dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses belajar mengajar yang akan dilakukan selama 1 semester ini, termasuk materi akan dibahas pada pertemuan kedua. Nah, di sini ada tanda checklist yang saya lingkari ini. Ya, kita harus mencentang agar deskripsi yang kita tulis tadi itu bisa muncul di halaman utama tadi. Oke, baik, setelah itu, nah kita pilihlah berkas yang ingin kita unggah. Ini kita unggah dari file yang ada di laptop kita. Nah, yang saya unggah ini adalah kontrak belajar. Contoh misalnya nih, seperti ini. Nah, unggah berkas, kemudian kita pilih. Ya, ini ya. Kemudian unggah berkas ini. Karena sudah ada, jadi saya mentimpa saja yang sudah ada. Ya itu sebagai contoh bagaimana caranya mengupload berkas. Di sini masih ada yang bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Kira-kira seperti itulah cara mengupload atau memasukkan dokumen yang kita butuhkan dalam proses belajar mengajar kita. Kemudian yang ketiga, di sini saya memberikan tugas mengumpul kembali kontrak belajar yang sudah diberikan. Cara memasukkannya sama, kita mengklik edit, kemudian buat edit setelan. Setelah itu, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ini jangan lupa dicentang. Ya. Nah, karena ini ada tugas, maka di sini ada waktunya. Kapan kita mengupload tugas itu? Dan kapan batas akhirnya? Coba saya pakai yang batas akhir saja. Kita tadi itu 29 Maret 2025 pukul 13:33. Kita kasih pukul 12 saja, pukul 12.00. Nah, boleh juga dicentang, ingatkan saya untuk menilai, untuk pengingat bagi kita untuk menilai tugas yang telah diberikan kepada peserta didik kita. Setelah itu klik simpan dan kembali ke kursus. Ya, seperti itu kira-kira cara memasukkan tadi, menambah. Nah, bagaimana caranya? Mohon maaf tadi lupa. Di sini ada tanda tambah. Tanda tambah. Tanda tambah di sini. Oh, sudah tadi ya. Jadi tanda tambah ini di sini tadi tempat memasukkan aktivitas atau sumber daya yang kita tempati, memilih apakah ingin masukkan kontrak belajar, file atau ingin memberikan tugas dan lain-lain. Selanjutnya, kita kembali ke kursusku lagi. Ya.
Setelah mengedit tadi itu, tampilannya sudah muncul seperti ini. Nah, di topik 2, di sini saya menulis bab 6 untuk ragam sifat terpuji. Cara mengeditnya sama seperti tadi. Kemudian di sini saya mengupload buku, salah satu buku paket yang kami gunakan yaitu buku Akidah Akhlak kelas 12. Kemudian saya memberikan deskripsi. Pada kegiatan pertemuan kedua ini, guru memberikan arahan terkait dengan tugas meresume materi bab 6. Untuk itu, peserta didik diarahkan untuk mendownload buku yang telah dimasukkan di atas untuk membuat resume dengan menulis tangan, kemudian dikumpulkan kembali dalam bentuk PDF. Di sini sudah diberikan tempat untuk mengumpul tugasnya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kemudian di pertemuan ketiga, setelah meresume bab 6 tadi, pada pertemuan ketiga ini peserta didik ditunjuk oleh guru secara random untuk mempresentasikan hasil resumenya. Kemudian yang kedua, setelah beberapa peserta didik yang tampil mempresentasikan hasil resumenya, peserta didik mengajukan pertanyaan hal yang kurang dipahami terhadap materi yang sudah diresume. Baik itu peserta didik yang memapak presentasi tadi atau yang hanya mendengarkan hasil resumenya. Sebelum guru menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik itu, guru terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain yang sekiranya mampu menjawab pertanyaan itu jika ada. Setelah itu, barulah guru memberikan klarifikasi atau penjelas tentang materi yang telah diresume serta menjawab pertanyaan oleh peserta didik yang diberikan tadi agar materinya lebih mantap. Kemudian pada pertemuan keempat, topik keempat ini isinya, untuk mendalami pembahasan tentang bab 6 tadi, ragam akhlak terpuji, maka dia diberikanlah tugas yaitu dengan ketua kelas membagi 7 kelompok sesuai dengan akhlak terpuji yang telah dipelajari. Kemudian setiap orang akan menguraikan satu contoh akhlak terpuji sesuai dengan materi yang telah dibagikan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya akhlak terpuji yang didapat, misalnya akhlak terpuji yang didapat itulah kemudian diberikan contoh apa kira-kira berdasarkan pengalamannya yang biasa dilihat itu seperti apa contohnya, itulah kemudian diuraikan dengan menulis tangan, lalu di-scan kembali, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Tempatnya juga seperti ini. Pada pertemuan kelima, karena kita sudah menyelesaikan satu bab dan sudah juga diberikan pengayaan, saya mengadakan ulangan harian. Ulangan harian itu saya hanya mengarahkan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal pada halaman 130 sampai 132 itu dengan memberikan waktu hanya sampai pukul 12.00. Kemudian pada topik ke-6, kita pindah ke bab berikutnya, itu pada bab 7, itu memahami ragam akhlak tercela. Kemudian ketua kelas membagi 5 kelompok menjadi 5 sesuai dengan jumlah akhlak tercela yang dipelajari. Setiap kelompok akan presentasikan materinya. Presentasinya akan dimulai minggu depan dengan 2 materi. Kemudian pada topik ke-7, kita sudah masuk mendiskusikan materi akhlak tercela, yaitu fitnah dan hoaks sesuai dengan yang dibagikan pada minggu lalu pada pertemuan sebelumnya. Itu ragam akhlak tercela, dan akhlak tercela yang pertama yang dibahas yaitu fitnah, kemudian yang kedua hoaks, dan pada pertemuan ke-7 ini kedua materi itulah yang akan dipresentasikan berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah melakukan presentasi, maka masing-masing peserta didik
membuat kesimpulan hasil diskusi tentang materi fitnah dan hoaks itu kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF di tempat ini. Kemudian pada pertemuan ke-8, kita melanjutkan lagi materi akhlak tercelanya, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, adu domba, dan gosip. Kemudian setiap orang membuat kesimpulan hasil diskusi masing-masing materi lalu dikumpul. Jadi pada pertemuan ke-8 ini itu melanjutkan materi pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 sudah dibahas 2, yaitu fitnah dan hoaks. Sekarang masuk di mencari-cari kesalahan orang lain, adu domba, dan gosip. Itulah kemudian didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan setelah mendiskusikan dan tentunya guru memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang masih belum dipahami atau yang masih belum jelas dalam materi itu. Setelah itu peserta didik ditugaskan untuk membuat lagi kesimpulan hasil diskusi tentang materi pada hari itu dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, pada topik 9, untuk lebih memahami tentang materi yang sudah diberikan, pada topik 9 ini guru memberikan tugas dengan cara bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi akhlak-akhlak tercela yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi peserta didik menguraikan, menulis, menceritakan kira-kira akhlak tercela yang pernah ditemui atau pernah dialami dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah itu dikumpulkan kembali dalam bentuk PDF dan sebelum itu juga peserta didik diarahkan untuk mempresentasikan karyanya, ya. Pengalaman yang didapat itu peserta didik beberapa ditunjuk secara random untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, pada topik ke-10 di sini yaitu mengerjakan soal latihan bagian A dan B yang terdapat dalam halaman 161. Jadi ini adalah pengayaan untuk bab 7. Jadi karena tadi sudah melaksanakan semua materi ini kita sudah membahas, maka pada pertemuan ke-10 kita mencoba mengerjakan soal latihan apakah peserta didik benar-benar sudah memahami materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini disiapkan lagi tempat untuk mengumpul tugasnya. Nah, kira-kira seperti itulah dan cara mengisi e-learning ini secara berturut-turut. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, boleh di komen untuk memberikan evaluasi dalam pemaparan saya pada kesempatan ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.